Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu ketiga PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Untuk materi bahasa Indonesia minggu ini, kita masuk di tema 1, subtema yang ketiga, dengan pokok bahasan yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Kalau kemarin anak-anak sudah mencoba menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks tulis, kali ini kita akan bersama-sama belajar untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks lisan. Karena teks lisan, maka anak-anak tidak bisa melihat atau membaca bacaan yang diberikan. Mari kita mengingat kembali materi pembelajaran kita minggu lalu. Apa itu gagasan pokok? Anak-anak masih ingat? Gagasan pokok adalah kalimat utama atau ide pokok dalam sebuah paragraf. Sedangkan, apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah kalimat penjelas yang menyertai gagasan pokok. Gagasan pokok bisa terdapat di awal kalimat, namun ada pula yang terdapat di akhir kalimat. Oleh karena itu, gagasan pendukung letaknya ada di setelah gagasan pokok jika ada di awal kalimat, atau sebelum gagasan pokok jika terdapat di akhir kalimat. Contoh, dengarkanlah cerita tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional dari Betawi atau DKI Jakarta. Sekali lagi, karena ini adalah teks lisan, maka anak-anak tidak dapat melihat bacaan dan tidak dapat membaca bacaan tersebut. Anak-anak harus mendengarkan atau menyimak bacaan yang akan Misira bacakan ini dengan seksama. Setelah kalian mendengarkan atau menyimak bacaan tersebut, cobalah untuk menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan tersebut. Perhatikanlah video yang akan disampaikan kepada kalian. Jangan lupa, kalian juga harus menyimak halaman 129 sampai 132 pada buku tema 1 subtema 3 untuk panduan kalian. Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi, kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8 sampai 12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama.
Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rejeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah cukup memahami dalam teks lisan berjudul Dodol Betawi Mak Salmah yang baru saja Misira bacakan? Setiap bagian per paragraf sudah Misira berikan jeda. Tetapi Misira akan mengulangi sekali lagi supaya anak-anak lebih dapat memahami. Perhatikan sekali lagi ya. Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi, kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8 hingga 12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rejeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, dari teks lisan berjudul Dodol Betawi Mak Salmah tersebut, anak-anak pasti sedikit demi sedikit sudah dapat memahami dan menggali gagasan pokok serta gagasan pendukung dalam tiap paragraf. Memang untuk teks lisan akan ada sedikit kesulitan karena anak-anak tidak melihat bacaannya secara langsung. Nah, mari kita coba mengamati gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan lisan Dodol Betawi Mak Salmah.
gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan bertema Ibu Pembuat Dodol Betawi yang berjudul Dodol Betawi Mak Salma, yaitu untuk paragraf pertama, gagasan utamanya adalah Kota Jakarta berulang tahun. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu Mak Salma mendapat banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol. Saat ulang tahun Kota Jakarta diadakan Festival Betawi. Banyak jajanan khas Betawi. Ini semua adalah kalimat-kalimat penjelas untuk kalimat atau ide utama dalam paragraf pertama, yaitu Kota Jakarta berulang tahun. Sedangkan untuk paragraf yang kedua, gagasan utamanya adalah Mak Salma bekerja keras. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu Mak Salma dan ibu-ibu tetangga membuat adonan dodol. Membuat dodol membutuhkan kerjasama. Proses pembuatan dodol dari menyiapkan bahan, memarut kelapa, menumbuk beras, adonan dituang, hingga adonan hingga kental, diaduk hingga kental. Pembuatan dodol berat dan butuh waktu lama serta kerjasama. Untuk paragraf yang terakhir, yaitu paragraf ketiga, gagasan utamanya adalah dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Gagasan pendukungnya yaitu Mak Salma melibatkan tetangga dalam memenuhi pesanan dodol. Mak Salma ingin dodol Betawi dikenal. Mak Salma ingin warga juga melestarikan makanan tradisional. Jika kita analisa satu persatu, paragraf pertama sampai paragraf ketiga ini memiliki letak gagasan utama yang bervariasi. Untuk paragraf pertama, gagasan utamanya terletak di kalimat pertama. Sedangkan untuk paragraf kedua, gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama. Dan untuk paragraf yang ketiga, gagasan utamanya terletak pada kalimat terakhir. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah mengerti? Selanjutnya, untuk tugas minggu ini, silahkan anak-anak melihat dari halaman 147 sampai halaman 150 buku tema 1 subtema yang ketiga. Cobalah kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan Fahombo Batu yang akan dibacakan oleh Misira. Bacaan tersebut terdiri dari 3 paragraf. Tulislah tugas kalian di buku Bahasa Indonesia 1. Jangan lupa tuliskan tanggal, nomor KD, dan mintalah tanda tangan orang tua. Baik, apakah anak-anak sudah siap? Kalian akan mendengarkan teks lisan berjudul Fahombo Batu. Teks ini terdiri dari 3 paragraf, dan tiap paragrafnya akan Misira tandai dengan memberikan jeda. Fahombo Batu. Tradisi Fahombo Batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya.
Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap orang yang hebat, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarga dan masyarakat. Nah, bagaimana anak-anak? Jika kalian masih mengalami kesulitan, cobalah pahami kembali contoh latihan soalnya. Tuliskanlah tugas tersebut di buku Bahasa Indonesia 1, tulis tanggal nomor KD, dan mintalah tanda tangan orang tua. Jika ada kesulitan, silakan bertanya pada Miss Ira. Terima kasih, selamat mencoba.